Oke, yang kedua ya, bentar. Mister mau coba buka course-nya dulu. Course-nya mana? Oke. Oke, yang ini ya. Berarti yang modul 1 nomor 2 ini ya, pengulangan struktur data. Iya, yang itu. Udah benar yang ini? Oke, coba. Iya. Nah, agak loading. Kenapa kok lama? Oke. Yang tas mana? Tas 1, tas 2, tas 3? Tas 3. Tas 3 yang ini ya? Tas 3. Oke. Iya. Ini mengenai apa ya? Kita coba cek dulu. Programnya luncurkan. Year of registration 2000. Day registration maksudnya apa ini? Coba kita ikutin dulu. 2010. Add topic for the project of year 2000. Yes. Enter the topic. Coba. About the number of application in single line separated by spaces. Enter data. Oke. 1 separated with space. 2, 3. Would you like to add the topic for the project of year? Ini 2000. Oke. No ya. Tadi udah kita tambah di sini tadi ya. Enter topik yang pertama berarti ini looping ya. Dari sini udah kelihatan ada looping. No. Add topic for the project 2001. No. Oh, ini berarti sampai sesuai dengan ini ya. 2000 terus bergerak terus sampai 2010 ya. Oke. Wah, ini panjang dong. Oke, nggak apa. Kita coba no terus. Tadi Mister mikirnya apa tadi itu dari registration? Kalau buat itu saya udah bisa. Saya bingungnya nambah datanya itu. Oke, kita cek dulu. Nanti bentuk datanya gimana nih? Ini kan harusnya kalau udah no ada sesuatu yang muncul kan. Nah, ini dia. Ini, yang ini kah yang jadi permasalahan punyanya Johannes atau pada saat loopingnya atau bagaimana? Ya, saya bingungnya di analisis resultnya. Analisisnya. Oke, kita coba lihat dulu code-nya Johannes. Iya, sama semua penjumlahannya itu. Penjumlahan total number of project-nya ya. Yang ini kan ya, total share screen. Oke, coba di screen ya. Share screen dulu supaya Mister bisa cek. Mister colok dulu. Oke, Mister mau coba spotlight. Nanti teman-temannya waktu gabung juga bisa clear kelihatan. Oke, coba di running. Programnya jalannya gimana? Ntar berarti di registrasinya cuma setahun aja dulu ya buat coba ya. Jangan 10 tahun tadi. Mister 10 tahun. Ya, ini setahun. Oke. Ya. Aduh. Ini kemana ada layernya? Kemana ada layernya saya hapus. Jadi layernya itu bentuknya. Oh, buat nyimpen ininya ya, nyimpen datanya. Oke. Ya, nyimpen data tahunnya. Oke. Ya. 19.001. Oke. Yes. Enter the topiknya dulu. Topiknya sembarang. Topiknya. Topiknya apapun lah, Python boleh. Bentar. Ini gimana ceritanya? Oh, ya. Nah, ini nih. Invalid literal for integer with base 10. Ini yang bagian ini juga nggak mau muncul, yes. 15-nya ya. Input split. Nah, iya. Kenapa terjadi invalid? Coba lihat di bagian konversinya punya Johannes ya.
Di baris 15, Di mana? baris 15 kan ya? Oke, baris Iya, 15 ini. yang Johannes lakukan itu inputnya langsung Johannes konversi ke dalam bentuk int kan, ya enggak, Mm-mm. dia ada dalam kurungnya nih, sebelum input ada kurung buka, setelah sebelum titik sebelum split ada tulisan split itu Johannes tutup pakai kurung Iya. tutup, ya kan, artinya Iya. itu kan batasan untuk konversi int. Nah, int itu wajib isinya cuman angka, Johannes. Selain angka, dia akan dideteksi sebagai karakter Oh, bukan jadi angka ya. Nah, itu ada spasi spasi kan? pun nggak boleh. Iya. Bukan, nggak boleh, Spasinya nggak berarti nggak boleh. boleh pakai. Jadi kalau mau mengkonversi integer itu nanti setelah kita split menjadi array. Kalau ini kan tujuannya mau dibuat jadi array Oh. dulu kan. Nah, setelah split jadi array, baru nanti tiap nomornya kalau mau dijumlahkan dikonversi dulu pakai int. Jadi jangan langsung pas Gitu. waktu input langsung dikonversi, karena apa? Perintahnya ada kata-kata dipisahkan dengan spasi. Nah, itu yang jadi masalah. Spasi itu tidak bisa dikonversi ke dalam bentuk numerik. Itulah kenapa dia muncul di sini invalid, tulisannya apa nih? Agak ngeblur. Invalid literal. Ya, literalnya itu maksudnya adalah kondisi karakter yang tadi itu spasi itu tidak bisa dikonversi dalam bentuk base 10. Jadi dalam base 10 itu biasanya dikenal dengan dengan istilah lain sederhananya adalah dikonversi ke dalam bentuk numerik. Karena ada spasinya itu. Kecuali kalau nggak ada, dia akan bisa, tapi nanti akan terjadi error di bagian splitnya. Kebayang kenapa Pak Mister bilang ada error di splitnya? Integernya dikonversi oke, misalnya nggak ada spasinya nih. Johannes lakukan, tidak ada spasinya. 235, 235, 235 nggak ada spasinya. Berhasil dikonversi ke dalam int, tapi int tidak bisa di split. Yang hanya bisa di split hanyalah si string. Gitu. Jadi itu ini kalau nestednya cukup nestednya di bagian nested structure-nya di split aja supaya nanti dapat array-nya, baru nanti dari array itu dikonversi selanjutnya. Gitu, Johannes. Penjelasannya kenapa kok ada muncul error seperti ini. Sebentar, suara Mister bengung nggak apa? Mendengung nggak? Kok suaranya Enggak. nggak ya? Oke. Kok suaranya di sini Enggak. tadi agak bergema. Nah, berarti kondisi yang datanya itu tadi harusnya di split dulu supaya jadi array. Setelah di split jadi array, nanti bisa dilakukan, kalau nanti ada tujuan untuk menjumlahkan ya kan di bagian total projectnya itu, nah itu bisa dilakukan penjumlahan karena udah dijadiin int. Data tadi sekali lagi jadi array dulu, baru nanti dikonversi pada saat dilakukan penjumlahannya. Gitu. Jadi coba ya kita Mister cek lagi. Datanya, anggap ini datanya udah oke ya, berarti datanya dalam bentuk array. Nah, sekarang kita nyari totalnya dari data gimana berarti? Yang total dari data. Ini kan baris 15 kan harus ada satu baris lagi nih. Johannes harus nambah satu baris lagi supaya mendapatkan totalnya kan, total projectnya berapa. Ya kan yang dimasukkan tadi. Kalau tadi kan Mister kan angkanya, coba kita kembali ke Mister dulu ya. Mister tadi angkanya sederhana. 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Ya ini kan. Ini kan di total nih. Berarti kan 3 tambah 2 tambah 1, 6, bener kan? Nah, gimana cara notal ini setelah dia jadi array? Array dalam bentuk string loh ya, Mas Ian. Hati-hati, bukan dalam bentuk integer. Nah, sekarang Mister mau lihat di baris ke-16 harusnya ada satu baris lagi code yang nantinya akan menghitung total project. Gimana cara? Kita ini ngomongin perulangan ya. Jadi Johannes sudah dikasih clue sebenarnya. Ini terkait dengan perulangan, list, atau terkait dengan objek. Berarti isi dari si array-nya itu mesti ditambahin satu-satu kan? Isi dari data tadi yang dalam bentuk array itu harus ditambahin satu-satu. Kalau tadi kan Mister 1, 2, 3 ditambahin 1 tambah 2 tambah 3. Berarti isi misalnya array ke 0 diambil isinya terus tambahin yang ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Bisa kayak gitu. Bisa menggunakan indeks ya, maksudnya kan ya array ke 0, array ke 1 ya, kan. indeks. Bisa menggunakan indeks boleh. Nggak ada masalah. Atau bisa langsung menggunakan for each-nya. Setiap langsung kita ngambil datanya di dalamnya boleh. Yang menurut Johannes sesuai dengan alur berpikirnya Johannes. Mister akan ngikutin.
Kalau mau pakai indeks silakan, Mister mau lihat gimana caranya. Mau pakai indeks berarti pakai looping aja gitu, di Yes, looping. betul. Mau pakai pakai indeks berarti pakai looping. Bentar, Nah, ini hati-hati dengan indeksnya. batas ya. Berarti Johannes PR-nya harus tahu batasnya. Ketika Johannes bilang pakai indeks, Johannes harus tahu Hmm, batasnya. Nah, kok dihapus? bentar. Oke. Kalau misalnya kan datanya udah saya split, berarti indeksnya di mana? Apa? Ya indeksnya di mana? Indeksnya dimulai tetap dari nol. Contoh kayak tadi Mister ya, 1, 2, 3. Berarti Hmm. array dengan sorry kok array. List dengan indeks ke 0 berarti angka berapa? Eh, Kalau tadi isinya datanya itu 1, 2, 3. List dengan indeks ke eh, 0 angka berapa? satu, 1. Kalau list dengan indeks ketiga angkanya berapa? tiga, ini empat. Ya nggak sih? Mister tadi Nggak, ngasihnya bukan, satu bukan, dua bukan. tiga loh. Nggak. Oh, satu dua tiga. Kok bisa ada angka Indeks 4? ini nggak. Indeks ke berapa tadi? Indeks ketiga berapa angkanya? Indeks ketiga tiga. Nggak ada, nggak Nggak ada. ada. Hati-hati lo ya. Hati-hati. Indeksnya mulai dari nol. Nah, oke, indeks ketiga nggak ada. Atau nanti game bisanya kalau karena dia keluar dari indeks di dalam Python itu nggak menerima ampun ya. Langsung dibuat fatal error sama dia. Nah, udah tahu ya urutan indeksnya. Berarti kan 0 tetap di depan, 1 di belakangnya terus sampai terakhir. Nah, sekarang pertanyaan Mister, batasan indeksnya nanti yang akan di looping sampai berapa? Kalau tadi datanya 1, 2, 3. Batasan indeksnya berarti sampai ini nih, Sampai indeks berapa? sampai indeks kedua. Indeks kedua. Nah, sekarang tentukan gimana caranya Johannes mendefinisikan in range-nya itu merupakan batasan dari yang tadi. Kalau contohnya Mister kan 1, 2, 3 tuh. Tapi ini inputnya bisa macam-macam. Bisa Mister masukinnya 1, 2, 3, bisa 1 sampai 10. Jadi indeksnya itu nggak cuma nanti berhenti di 2, tapi bisa dinamis sesuai dengan apa yang diinput oleh user. Berarti mesti Gimana range-nya? berarti mesti pakai bentar, coba. Ini kan Sebagai apa? hmm, Kita harus tahu dulu apanya untuk mengetahui eh, indeks terakhirnya. banyak banyak indeks ini. Banyaknya anggotanya maksudnya kan? Ya, Yes, benar. Terus habis itu diapain? anggotanya dimasukin kayak ini aja. Ah, Berarti ah, masukin datanya nggak sih? Ya coba nggak? coba diketikkan implementasi kodenya. Mister udah dapat algoritmanya, tinggal implementasi kodenya nih. Sesuai nggak? Mister Nah, mau coba lihat. masukin datanya nggak sih? Tapi kan kita mau tahu jumlah jumlah anggotanya kan, bukan datanya murni kan, tapi jumlahnya ada berapa? Kayak tadi 1, 2, 3 berarti ada 3 datanya. Kalau 1 sampai 6 berarti ada 6 datanya kan gitu. Nah, cara Eh, mendapatkan jumlah datanya itu dengan menggunakan apa? Operator atau fungsi apa? jumlah datanya. Di dalam suatu list. Ini kan dalam bentuk list ya. Ketika kita ingin mengetahui isi dari list itu jumlahnya ada berapa biji atau berapa value-nya yang udah terdaftar, itu kita gunakan fungsi apa? Apa ya? Apa yuk? Aduh. Fungsi len. Masih Oh, ingat? LM. Oh Nah, iya, all in jadi data ya. kita harus tahu. Nah, sip. Terus habis itu diapain Oh lagi? iya. Ada satu lagi langkah terakhir. Ada lagi nggak? Atau udah cukup? Ntar, ini Kalau kalau buat batasannya udah sih kayaknya. udah ya, Kalau pakai oke. LM. Karena range itu dia akan berhenti sebelum yang disebutkan. Jadi kalau dia disebutkan range-nya 10, maka dia berhenti di 9. Tambah satu gitu. Oke, berarti enggak usah tambah satu, udah bener. Kenapa? Karena Nah, kan kita tadi kan misalnya ada 3 nih. Kalau ah, berhentinya sebelum 3 berarti berhentinya di angka berapa? kalau kenapa? Kalau tadi Kalau misalnya datanya cuma ada 3, 1, 2, dan 3, hmm, terus di situ range-nya dibilang range-nya for i in range isinya itu adalah angka 3. Berarti dia berhenti di angka berapa? Loopingnya. nggak ada lah. Kan tadi cuma satu dua tiga. Indeksnya berarti cuma sampai dua. Oke, Ya, berarti berhenti di indeks kedua kan ya? iya. Ya kan? Oke, sip. Berarti udah dapat ya. Nah, sekarang coba lakukan iterasi di situ untuk mendapatkan jumlah. Gimana? Tinggal dimasukin ininya aja. Bagaimana kita Hmm. melakukan penjumlahan di code kita. Nanti dapat Eh, total project tuh. Ya, sebentar. iya. Tadi sepertinya ada yang baru masuk ya.
for Enggak ada, belum. Lender. Habis itu gimana? Nah, berarti data Kita buat apa dulu nih? Kalau kita mau membuat total project, penjumlahan dari angka lah ya. Kita harus buatkan apa nih dulu? total ya. Berarti. Totalnya iya. Mana variabel totalnya dulu mana? Ditaruh di mana variabel totalnya? Bikin variabel. Iya, kalau enggak nanti kita nggak tahu kan untuk kondisi totalnya seperti apa. Ini datanya berarti masuknya ke analisis result ya? Enggak sih? Hasilnya nanti untuk totalnya nggak perlu. Totalnya langsung aja disebutin di bagian bawah kan, total number of project kan, maksudnya kan? Bisa langsung dimasukin di situ aja. Kemudian tapi kalau nanti sebagai value-nya si dictionary-nya boleh. Tapi kalau tadi pertanyaannya terkait dengan kondisi dari yang dimasukkan, boleh langsung dikeluarin aja total project-nya. Data I tambah data I plus 1, ya nggak? Ya nggak? Data I plus 1, berarti nanti dia gimana dong itu? Kalau dia pas ketemu indeks kedua, berarti indeks pertamanya nggak ditambahin dong? Ya kan? Kalau data I ditambah data I plus 1. Ketemu nih indeks pertamanya adalah indeks 1 misalnya. Lagi. Kan dia nanti akan bergerak terus. Gimana? Total. Berarti kita yuk. Ada nggak sih yang buat ke total semua gitu langsung? Nggak ada ya fungsinya. Kalau di Python belum ada fungsi yang langsung built-in seperti itu. Tapi bisa kita pakai secara sederhana aja. Jadi totalnya itu nanti ditambahkan dengan setiap data pada saat kita repetisi. Jadi bisa kita tulis total sama dengan total plus data ke I. I-nya kan bergerak terus tuh. Nah, totalnya akan ditambah terus. Kebayang nggak? Enggak, belum. Oke. Mister akan kembali ke code kita. Sekarang Mister mau coba munculin. Mana? Ini dia. Kita salah. Mister salah. Yang lesson 2 dari sesuatu. Oke. Sebenarnya ketika kita akan melakukan penjumlahan dari suatu nilai tertentu, misalnya ada angka di sini number sama dengan list dari 1 2 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, kita bisa gunakan kalau pakai range tadi for i in range len dari number, udah benar ini tadi. Kemudian kita tinggal tambahkan satu persatu dengan variabel total sebagai nilai awal. Ya, karena ini nilai awal, jangan totalnya nanti di-define di sini. Kalau di sini nilainya akan selalu 0, ke reset terus totalnya. Define lah di luar loop. Sinilah totalnya. Baru di sini nanti dibuat totalnya. Nilai total ini nanti akan kita reassign lagi. Kita akan inisiasi ulang nilainya lagi dengan menggunakan apa? Total plus number ke I setiap repetisi yang dilakukan. Mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kalau sudah selesai, kita print totalnya. Bentuknya kayak gini. 21. Yo, benar. Bayang ya. Nah, jadi nanti kita bisa buat kondisinya kayak ini, bacanya kan kita reassign nih kan. Kita buat value-nya itu di iya. Ya kan? Atau cara tulisnya kalau mungkin Johannes lebih familiar itu yang kayak gini, sama aja. Jadi value di blok ya? Kayak gini. Nah, seperti ini juga sama. Ini juga sama. Ini tuh artinya sama dengan yang ini. Gitu. Boleh yang manapun caranya jadi. Jadi ini implementasi yang kalau kondisi singkatnya, kalau ini kondisi yang panjangnya.
boleh. Oh jadi total tuh diisi buat ngebase si number itu ya, Iya buat benar. dijual. Jadi nanti kita repetisi terus. Jadi kan totalnya ini kan awalnya 0 nih. Oh 0 iya, iya. dimasukin ditambah 1, jadinya total sama dengan 1 kan. Variabel ini kita Hmm, assign di saat repetisi pertama, nilai total itu isinya 1. Kita coret-coret di sini. 1 isinya. Nah, repetisi kedua naik kan. Saat tadi total ini itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalau total ini 1 ditambah number ke indeks ke 1, indeks ke 1 2. 1 tambah 2 3. Ke override lagi. Terus dia hmm, muter ke atas. 3 jadi nilai iya paham. total, number ke indeks ketiga. 3 tambah 3 6. Naik lagi seterusnya. Terbayang sampai sini? Hmm, paham paham. Oke, got it. Jadi kalau mau ngerepetisi, kita bisa menggunakan variabel bantu untuk total tadi. Ini lebih cepat daripada kalau Johannes menggunakan suatu fungsi. Karena ini Hmm, dia tidak melakukan built-in dari fungsi apapun. Secara ini ya, performa sistem ya, performa memori ini lebih cepat. oh iya. Meskipun tulisannya apa, code-nya seperti ini ya, sederhana gini ya, ini lebih cepat. Gitu. Oh, udah ada yang bergabung. Halo Abel. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran jelas Abel? Tadi kita sedang membahas terkait dengan perulangan. Sembari menunggu tadi. Wih, udah 726 ya? Gak berasa nih. Aduh, bentar, kita coba WA dulu teman-teman yang lain. Kemana ini? Oke, kita angkatkan dulu. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi yang Kivi dulu ya, Jonas ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, misalnya masih ada waktu, kita akan coba bahas lagi ya, Jonas ya. Oke. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu, mulai aja dulu nanti teman-temannya biar menyusul saja. Soalnya udah 726, nanti takut nggak sempat untuk melakukan pembuatan code kita karena di sini kita akan mencoba untuk mengembangkan aplikasi mobile kita itu lebih sedikit kompleks. Sedikit aja, nggak banyak-banyak. Konsepnya sama seperti yang kemarin. Jadi nanti kita akan berpindah layar, kemudian kita gunakan label, kemudian input dan seterusnya. Cuma nanti akan ada beberapa perhitungan rumus yang nanti akan menjadi salah satu yang sedikit agak menguras algoritma kita. Tapi itu nanti gak akan kita bahas di minggu ini, di hari ini. Nanti kita akan membahas minggu depan. Jadi ini nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai UI UX-nya dan sedikit terkait dengan variabel, pengiriman variabel dan jenis variabelnya. Kemudian nanti sedikit perhitungannya juga, ada rumus perhitungan formulanya. Kemudian nanti kita akan bagi yang di bagian kedua. Kita akan di minggu depan akan belajar mengenai bagaimana penghitungan Rouviernya atau penghitungan intinya dari aplikasi ini. Plus nanti handling errornya seperti apa. Karena itu nanti salah satu hal yang penting di dalam suatu aplikasi, kalau masih error atau ada bug, itu harus segera diperbaiki karena itu akan mempengaruhi user experience dari teman-teman pada saat di running aplikasinya. Oke, kita mulai dari yang sekarang ya. Mulai untuk yang modul pertamanya, ini modul kedua, lesson keduanya, pengembangan MVP untuk aplikasi seluler. Wait sebentar, Mister coba cek dulu. Ini sudah masukannya rekamannya, oke, masuk, sip, mantap. Oke, di sini nanti kita akan buat aplikasinya namanya Rouvier Test. Sederhananya adalah aplikasi kesehatan yang nantinya akan mengetahui atau mengecek bagaimana kondisi kardiovaskuler yang bergantung pada kinerja detak jantung. Nanti akan ada tabelnya. Teman-teman jangan ngeri dulu dengan kalimat-kalimat kedokteran ini. Jadi ini nanti hanya sekedar kasus saja. Case aja, contoh case saja yang nantinya akan kita bisa lakukan dengan menggunakan aplikasi. Nanti ada semuanya bagaimana aturannya, algoritmanya semuanya sudah ada. Secara umum nanti bentuknya kayak gini. Jadi di bagian awal nanti akan ada ini algoritma awalnya dari si aplikasi ini. Kita akan ukur denyut nadi dulu 15 detik untuk yang pertama.
kemudian kita lakukan squat dulu, orangnya disuruh squat 30 kali, kemudian cek lagi denyut nadi yang kedua, kemudian dicatat hasilnya yang pertama dan kedua, cek lagi untuk yang denyut nadi ketiga. Habis itu hasilnya nanti akan ditampilkan di bagian layar terakhir. Nah, ini ada jeda-jeda, ini maksudnya nanti dia akan ada perbedaan atau perubahan layar. Nah, nanti kita akan lihat user interface-nya sebenarnya seperti apa nanti. Ini beberapa data yang nanti akan kita masukkan, nama, usia, dan 3 pengukuran detak jantungnya. Ini rumusnya. Nah, ini yang tadi Mister bilang nanti akan sedikit menguras algoritma kita karena kita akan beroperasi dengan matematis seperti ini. Ini rumus untuk awalnya, kemudian ini untuk rumus-rumus algoritma yang bagian penilaian hasil dari Ruvier Index ini. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Tapi ini sebagai gambaran aja teman-teman supaya clear alurnya seperti apa. Kemudian di aplikasi ini nanti kita akan buat sebagai MVP ya, minimum viable product. Artinya apa? Secara sistem sederhananya itu semuanya udah berjalan. Pengiriman variabel, kemudian penghitungan rumusnya, penentuan hasilnya, semuanya itu udah clear. Tidak ada udah menerapkan handling error. Semua tipe data sudah terkontrol. Jadi minim terhadap fatal error ya. Fatal error ya, yang dimaksud fatal error ada kondisinya di mana dia nggak bisa running sama sekali. Udah benar-benar sama sistem di stop. Nah, berbeda dengan bug. Oke, jadi minimum viable product ini lebih ke arah dia sudah siap untuk digunakan. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam perencanaan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kita teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan papan Kanban. Kalau papan Kanban itu gambarannya semacam kayak beberapa step-step kita yang harus kita susun gitu ya. Jadi misalnya yang pertama adalah to-do-nya apa, modul apa yang harus dikerjakan, modul A, B, C, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang, progresnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini ada aplikasinya sebenarnya. Kalau teman-teman pernah menggunakan mungkin akan sedikit familiar. Nah, ini nanti ada beberapa tampilan UI UX-nya. Nah, ini ya, bergerak ya. Jadi ada layar pertama, layar kedua, layar ketiga, layar keempat, terakhir adalah layar ke-5. Pada saat kita menghitungan. Nah, ini munculnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman. Ada input name, input age, umur, kemudian start dia masuk ke dalam penghitungan denyut nadi. Mulai dari sini. Layar kedua ini menghitung nadi pertama, squat, nadi kedua ketiga, habis itu istirahat, terus lakukan penghitungan analisisnya. Oke, nah di sini nanti kita akan bagi menjadi modularisasi Python untuk di bagian projectnya. Kalau teman-teman masuk ke bagian mana ya? Misalnya tadi udah buka belum ya? Nah, ini dia. Mr. Back ke sini. Silakan teman-teman buka course-nya ya, tapi course-nya langsung dibuka di Algo Python ya, teman-teman. Masuk langsung ke bagian Algo Python, pilih yang mobile development. Teman-teman nanti langsung masuk ke bagian yang nomor 5. Nah, ini untuk perencanaannya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana proses perencanaannya di sini. Sebentar, bener gak sih? Ini lesson 2, ini lesson 3. Tes Ruvier perencanaannya. Nah, di sini nanti teman-teman juga menemukan beberapa materi yang tadi Mister sampaikan. Jadi nanti ini teman-teman bisa jadikan kondisi base ininya ya, base algoritmnya saat teman-teman akan melakukan implementasi code-nya. Sementara nanti implementasi code-nya akan masuk ke bagian nomor 4. Ya, di nomor 4 ini. Nah, sekarang Mister akan balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, modularisasi ini adalah kondisi di mana kita membagi masing-masing fungsinya itu ke dalam modul-modul tersendiri. Maksudnya apa? File-file tersendiri. Jadi ada file PY-nya sendiri, ada file Python-nya sendiri. Yang nantinya akan berisi beberapa fungsi. Bisa nanti isinya instruction, bisa nanti perhitungan formulanya, dan sebagainya. Oke, sebentar. Nah, ini tadi. Ini kondisi modul kita nanti. Harusnya nanti akan ada main.py, instruction, sama Ruvier. Nah, nanti wordingnya kita bisa lihat langsung ke bagian Algo Python kita ya. Kita akan melihat bersama-sama di sana. Ini tahapannya, tahapan pembuatan aplikasinya nanti. Jadi nanti kita akan membuat UI UX-nya, antar muka ini UI UX-nya maksudnya. Kemudian pemrograman yang beralih antar layar 1, layar 2, layar 3 seperti yang minggu lalu. Kemudian memprogram pengumpulan dan pemrosesan datanya.
Nah, ini nanti yang akan hal baru yang akan kita pelajari di malam hari ini. Ini contoh terkait dengan aplikasi yang tadi Mister sampaikan, Kanban Trello. Oke, kita coba cek dulu. Seperti apa sih sebenarnya Trello? Teman-teman silakan ketikkan Trello. Nah, di sini nanti akan muncul di bagian awalnya. Bentuknya nanti kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa sign in dulu ya, karena di sini Mister udah sign up dulu. Bisa nanti sign up-nya dengan menggunakan Google. Ini ya. Jadi nggak perlu lagi masukin email dan sebagainya. Mister biasanya menggunakan Google, jadinya lebih mudah. Oke, nanti munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kondisinya nanti akan ada board, template, dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa gunakan sebagai simulasi ketika teman-teman bekerja secara tim misalnya. Jadi kalau misalnya kita buat dulu yang new deh. Ya basic board ya, kita ambil yang basic aja, atau Kanban boleh, karena tadi kita mau membuat dalam bentuk Kanban ini ya. Kanban apa itu namanya? Kanban apa tadi istilahnya? Kanban Trello. Oh, papan Kanban Trello. Nah, kita coba masuk ke yang papan Kanban. Oke, got it. Dismiss. Nah, munculnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masukkan aja kondisi yang teman-teman sedang lakukan. Misalnya di sini. Untuk example tasnya. Backlog kita di sini ya. Nah, ini backlognya kita bisa tambahkan di sini. Listnya, descriptionnya bisa kita kasihkan di sini. Modul nah, kok punya Mister nggak bisa ngetik. Oh, sebentar. Ini kok punya Mister nggak bisa ngetik. Aduh. Wait. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, Mister sepertinya ada yang hang nih di keyboardnya Mister. Nanti teman-teman tinggal mencoba untuk mengeksplorasi, bisa teman-teman tambahkan di sini listnya dan sebagainya, kemudian bisa tambahkan papan kanbannya dan seterusnya. Teman-teman silakan eksplorasi. Jadi intinya ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat list kita sama seperti ini, kurang lebih. Ada to-do-nya apa, modul main, modul Rouvier, modul instruction dan sebagainya. Yang sedang dikerjakan apa dan seterusnya. Kemudian sampai yang sudah diselesaikan. Nah, ini nanti untuk pendaftarannya silakan bisa langsung gunakan Google supaya lebih mudah. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian di aplikasinya ya. Seperti tadi yang tahapan di awal tadi, kita akan coba buat antar mukanya, kemudian perpindahan antar layarnya, dan beberapa pengiriman variabelnya. Detailnya seperti ini, dengan penjelasan singkat tentang tes tersebut, tes layar satunya, kemudian tahapan pengujian yang 3 layar tadi, kemudian dengan hasilnya 1 layar. Ada 5 layar totalnya. Ada screen manager, sampai text input kita akan pakai mirip ya seperti yang sebelumnya. Gak ada yang terlalu berbeda secara signifikan. Oke, nah ini adalah urutan dari modul-modul atau topik yang modularisasi yang akan kita lakukan. Ini terkait dengan struktur yang akan ada di dalam algo Python kita. Dan sampai sini Mister akan coba beralih ke share screen yang di entire supaya lebih enak kita pindah-pindahnya. Oke. Mister masuk ke algo Python ya. Sekarang Mister masuk ke algo Python, kemudian pilih yang nomor 4. Oke, nah ini keterangannya juga ada di sebelah kanan. Ini ada yang terkait dengan UI UX-nya, kemudian transisi antar layar, fungsionalitas MVP, kemudian memeriksa nomor,
perubahan warna, animasi dan sebagainya. Ini nanti akan kita bagi menjadi 2. Nah, kita akan fokus dulu yang pertama ya, terkait dengan pembuatan layarnya dulu. Nah, ini Mister geser dulu. Kita akan coba running dari awal. Mister akan buat namanya main.py. Seperti yang tadi dicontohkan di mana tadi? Bukan. Mana tadi trailernya, kita stop dulu. Ini dia. Kita masuk ke dalam struktur kerja di awal. Nah, ini Mister nggak tahu ya di bagian teman-teman apakah sudah muncul seperti ini kelas-kelasnya ya, utamanya kelas-kelasnya, atau masih betul-betul kosongan kayak Mister. Karena Mister udah lama banget ini ngerjain, jadi agak lupa bentuk awalnya gimana. Ini Mister belum nge-save yang kondisi awalnya, jadi ini Mister yang udah sempat kerjain sebelum-sebelumnya. Ini harusnya bentuknya apakah sudah tersedia untuk importnya atau masih belum, atau masih betul-betul kosongan kayak yang di main.py-nya. Kita bagi jadi 2. Nah, sip. Nah, asumsikanlah misalnya kita masih kosongan ya, masih kosongan. Bentar, Mister coba cek dulu. Yang punya teman-teman gimana? Aman untuk bisa dibuka ke Algonovanya? Apakah ada masalah? Oke, ada Raffi. Keluar lagi Raffi. Aman ya? Sebentar, Mister stop dulu videonya supaya nggak terlalu berat. Mister balik lagi ke bagian sini. Di bagian awal ini kita ingin membuat dengan struktur seperti ini. Ups. Jadi kita akan manfaatkan screen manager untuk membuat masing-masing screennya. Untuk screennya sendiri bentuknya tadi ada di mana ya? Nah, ini dia. Tapi ini udah berubah-berubah ya. Nah, ini screen saya pertama. Jadi bentuk screen pertamanya seperti ini. Yang akan kita buat di di bagian main.py-nya. Mister menggunakan nama yang sama dengan yang ada di sini ya. main.id ganti main.py. Isiannya seperti ini, kelas-kelasnya, supaya nanti kita seragam, kita pakai yang ada di bagian PowerPoint-nya. Jadi kita buat dulu yang pertama terkait dengan import modulnya from kivi.app import app. Kemudian di sini kita masukkan bagian awalnya untuk mendefinisikan terkait dengan kelas app-nya. Kelasnya apa tadi? Heart check. Kita turunkan dengan menggunakan kelas app. Kemudian di dalamnya kita define screen manager. Mulai untuk kita masukkan screen manager kita dengan metode dev build self. Kita define dulu screen manager. Kita masukkan dulu from kivi.uix.screen manager import screen manager. Nanti kita masukkan di sini kelasnya screen manager sebagai inisiasi dari objek SM-nya. Kita ambil screen manager, kemudian kita masukkan widget kita yang pertama, yaitu instruksi instr scr dan resultnya. Sampai ke resultnya ada 5 kan ya? Ada 5. Kita masuk dulu ke bagian pertama. Kita return dulu. Untuk yang di bagian hard check-nya kita return sm. Kemudian di sini kita initiate app sama dengan hard check app.run. Nah, nanti ini akan langsung melaksanakan atau mengerjakan kondisi running aplikasinya. Di sini pertama yang akan kita lakukan, karena misi kita adalah mau membentuk seperti ini. Untuk yang bagian pertama kita gunakan yang kelas instr scr di atas. Kelas instr biasakan itu kita menuliskan kelasnya menggunakan huruf besarnya di awal ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan dulu kelasnya screen di sini
screen. Oke, kita turunkan ke instr.scr kita ini ya. Kita pas, kita siapkan. Kemudian apakah ada yang kelas yang lain nggak disebutin ya? Oke, kita sebutkan nanti satu-satu aja. Kita selesaikan bagian pertama dulu. Jadi kita udah dapat kelas instr.scr. Kemudian di sini kita tambahkan widgetnya. sm add widget. Di sini kita panggil kelasnya instr.scr. Kemudian kita kasih nama. Ini merupakan nanti kita definisikan sebagai Quark argumen, supaya nanti dia masuk ke dalam kelas screen kita. Misalnya di sini kita kasih nama apa ya di sini? instr. Kita ikutin di sini. instr. Oke. Jadi nanti akan langsung memanggil ke bagian instr.scr sini untuk mendapatkan widget screen-nya yang pertama. Dan begitu pula nanti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang kita back ke sini. Strukturnya udah dapat ya teman-teman ya. Nanti yang bagian bawahnya ini akan mengikuti. Kalau yang atasnya ini kan dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Resultnya yang kelima. Nah ini adalah main function kita. Heart check-nya. Yang nanti akan terkoneksi ke masing-masing screen-nya. Yang merupakan bagian dari screen manager. Return-nya jangan lupa. Ini penting. Kalau teman-teman nggak return screen manager-nya, di sini akan kosong. Aplikasinya kosong. Atau bahkan error ya. Nggak bisa dirani. Karena dia nggak akan menemukan apapun di situ. Oke, clear ya dari struktur dari file main.py-nya. Nah, sekarang kita lanjutin dulu. Di sini ada transisi antar layar, kemudian menghitung indeks refer dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatunya. Nah, kita akan masuk ke bagian layar pertamanya. Ini ya contohnya tadi. Nah, dia layar pertamanya. Layar pertamanya itu kita lihat di sini ada beberapa tulisan nih. Ini kita bisa kelompokkan ke dalam label-label, tulisan-tulisannya atas ini. Kemudian ada tulisan enter your name, ini juga label. Yang ini bagian John sama 14-nya adalah text input ya, yang kemarin kita lakukan. Button terakhir adalah start. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang tadi Mister sebutkan, bagian-bagian dari widgetnya. Menurut Mister udah clear ya, karena kemarin kita udah mengerjakan mirip seperti ini, cuman berbeda aja bentuknya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang masuk ke bagian coba transisinya. Di sini didemonstrasikan juga transisi antar layar itu akan dipengaruhi oleh tombol. Ketika kita klik tombol, maka dia akan melakukan transisi. Jadi kalau dari pertama ke kedua, klik tombol startnya. Misalnya sekarang nanti dia masuk ke bagian keduanya, nanti yang akan terjadi adalah beralih layarnya, nyimpen nama ini yang diinput sama nyimpen usia ke dalam sistemnya. Dan nanti dikirim ke layar 2. Artinya apa? Dikirim ke kelas yang kedua. Bisa jadi menjadi variabel lokal di kelas atau menjadi variabel global di dalam suatu sistem tersebut. Oke, jadi yang dilakukan tombol start ini nggak cuma beralih layar, tapi ada dua lagi. Menyimpan variabel ini sama menyimpan variabel satunya lagi, age. Clear ya? Kalau ada yang nggak clear, silakan ditanyakan. Kemudian yang kedua, ketiga, itu juga akan memasukkan kondisi-kondisi tertentu. Beralih layar pasti, kemudian di sini ada variabel juga. Ini kalau kita lihat ada label sama text input, mirip seperti yang pertama. Kemudian yang ketiga sampai keempat, ketiga keempat itu hanya memunculkan ini. Memunculkan tulisan apa ini? Oh, ini yang squat tadi, suruh squat. Nah, setelah squat berhenti, baru dia klik untuk beralih layar. Nah, yang terjadi di bagian terakhir adalah kita menyimpan pengukuran detak jantung yang pertama dan kedua. Kedua dan ketiga ya. Result dan result after test. Baru nanti setelah di finalize, nanti akan muncullah seperti ini. Dia berpindah layar, kemudian dia akan mengukur Ruffier index-nya dan hasil dari efisiensinya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Antara perpindahan ada yang berpindah doang, ada yang berpindah dengan membawa data. Sederhananya, di bagian tertentu kita harus membawa data setiap perpindahan, di bagian tertentu lain kita hanya cukup berpindah saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian bagaimana kita membentuk hal yang seperti tadi, button seperti tadi. Kemarin kita udah mengenal SCR button ya. Jadi button ini kita bisa pakai
atau custom button ini kita bisa pakai dengan menggunakan custom method yang nanti akan kita implementasikan. Jadi di sini kita akan coba semuanya dengan menggunakan metode kelas turunan SCR buttonnya, kemudian nanti dengan di dalamnya kita custom dengan melakukan beberapa tugas yang kita butuhkan. Oke, ini ada pengenaan eventnya, nanti ada perpindahan layar, kemudian ada dia membawa variabel dan sebagainya atau data. Nah, untuk metode penggantiannya nanti, nah ini kan kondisi awalnya button yang kemarin kita praktekkan dengan tanpa menggunakan custom, kita langsung panggil kelasnya. Kita butuh fungsi button.onPress, artinya ditekan ketika diklik. Nah, dilinkkan dengan fungsi atau metodenya untuk melakukan sesuatu dari button tadi. Nah, supaya dia nanti menjadi kondisinya menjadi kelas tertentu, kita bisa menggunakan yang SCR button yang udah kita lakukan yang di minggu yang lalu. Kita bisa ambil itu, kemudian kita bisa akses, bisa gunakan dalam melakukan mengakses setiap perpindahan layar dan penambahan atau pembawa variabel yang tadi disampaikan. Nah, ini untuk yang variabel globalnya kalau nanti kita butuhkan ya. Nah, nanti ini kita lakukan. Ini nanti kita lakukan. Kita akan coba dulu masuk ke bagian yang UI UX, kemudian kita buat dia sebagai ada SCR button yang nanti akan kita gunakan untuk berpindah dengan membawa data. Oke, sekarang Mister akan kembali ke sini. Jadi yang pertama tadi yang perlu teman-teman lakukan di bagian InSTR screen-nya atau di main screen-nya, teman-teman perlu melakukan perubahan di bagian kelasnya. Kalau tadi kita panggil InSTR-nya ini sebagai suatu kelas yang pertama, screen yang pertama tadi akan dimasukkan. Jadi kita buat konstruktornya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan ini ya, Quark argumen ya, seperti yang kemarin kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Quark di sini argumennya untuk parameternya untuk konstruktor, kemudian kita turunkan seluruh metode dan propertinya. Ini. Kemudian Quarknya kita ambil lagi. Oke. Jadi nanti di bagian name-nya ini akan langsung masuk ke dalam isian dari argumen name-nya di si screen-nya, identity-nya. Kemudian yang pertama ditambahkan apa? Kita kembali ke PowerPoint-nya. Mana tadi yang bagian pertama layarnya? Nih, labelnya pertama ya. Ada label untuk yang this app dan sebagainya, the user calculate dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, itu kita bisa gunakan yang di label instruction. Misalnya kita buat label InSTR-nya itu sama dengan kita butuh widget label. Label. Jadi kita buat di sini from kv.uix.label import label. Kemudian label ini, nah di dalam modul-modul kita ini, di dalam code kita itu sudah tersedia beberapa modul. Ini ada instruction, ini ada modul main program kita ya. Ini ada modul Rouvier untuk penghitungan dari sisi Rouvier indeksnya, rumus-rumusnya dan sebagainya. Kemudian ada runnernya, kemudian ada second, ada seeds dan sebagainya. Nah, yang punya teman-teman kalau instruction dibuka munculnya gimana ya? Mister lupa nih. Kalau punya Mister soalnya udah Mister isi semua nih kalimat-kalimatnya sesuai dengan contoh yang ada di sini. Jadi this app allow us to carry dan sebagainya. Apakah sudah muncul kayak gini semuanya atau belum? Yang bagian teksnya ini hanya penentuan variabel statisnya. Gimana punya teman-teman? Sudah aman sampai situ enggak? Yang Johannes gimana? Sama punya Abel? Kosongan atau gimana? Variabel udah, tapi kalau fungsi-fungsinya kayak di Rouvier terus ada bukan di Rouvier, di runner second itu masih belum ya, kosong ya? Itu masih pas. Oke, mantap, sip. Benar berarti. Nanti kita akan berpindah ke situ ke bagian bawahnya ya. Jadi untuk strukturnya berarti sama ya.
balik lagi Mister ke sini. Berarti ini untuk isian dari variable text instruction ini, string ini udah ada ya. Yang ini juga tes satunya, tes 2 sampai sheet-nya udah ada. Kalau belum ada, in case belum ada, Mister akan kopikan dulu aja. Ini hanya sekedar menentukan variabel ini aja, isian dari text instruction-nya. Mister taruh di chat ya. Nanti silakan kalau in case teman-teman masih belum muncul. Teks 4-nya ketinggalan. Teks sheets-nya ketinggalan. Teks 3 sama teks sheets-nya ya. Field. Oke, jadi ini yang nanti teman-teman butuhkan di bagian NSTR-nya. Soalnya kalau ngetik agak lumayan panjang. Sebentar izin. Oke, Mister sudah kembali. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi text instruction dan sebagainya silakan di copy aja. Ini hanya menentukan kalimat-kalimat di awalnya saja. Kemudian kita akan lanjutkan ke code-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk modularisasi. Jadi kita sudah bagi, misalnya di bagian modul instruction ini isinya hanya file-file variabel-variabel statis yang nanti akan kita pakai untuk menentukan tulisan-tulisan yang akan dijadikan label. Ya, itu contohnya modularisasi. Jadi bebas, isinya bisa dalam bentuk fungsi, variabel dan seterusnya. Tapi biasanya kalau modul itu kriterianya atau spesifikasinya dia spesifik, dia tidak terlalu luas supaya nanti modularisasinya juga lebih mudah di maintain. Alasannya itu. Oke, sekarang kita kembali ke main.py. Nah, karena kita butuh yang tadi terkait dengan di label instructionnya. Bentar, ini Mister close dulu yang nggak dibutuhkan. Nah, label instruction tadi kita butuh yang bagian ini ya, yang isinya itu this app allow us bla 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 bla, seperti yang ada dicontohkan di sini. Nah, ini ya, this app allow us bla 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 sampai yang last 15 second. Nah, itu kita pakai, nah ini ya yang bagian text instruction-nya sampai 15 second. Nah, kita pakai aja. Yang ini kondisi layarnya kita taruh di sini. Di main.py-nya kita buat di sini labelnya adalah teks, isinya ini karena kita belum. Nah, isinya adalah text instruction yang ada di sini ya. Nah, ini ada di modul instructions.py. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sama yang akan seperti kita gunakan di label, screen manager dan sebagainya. Kita perlu import modul custom kita sendiri yang namanya instruction, import all. Jadi semuanya akan terimport, variabel, fungsi, kelas dan sebagainya jika di dalamnya ada hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja text instruction txt ya. Nah, ini dia muncul ya, text instruction. Ada sheet, tes 1, tes 2, tes 3. Jadi kita butuh yang text instruction-nya. Nah, di sini sebagai kondisi yang pertama. Kondisi pertama yang tadinya dia munculnya seperti ini. Bagian atasnya. Sekarang ada yang enter your name, enter your age dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buat secara langsung di sini untuk labelnya. Karena instruction-nya di sini dia nggak ada untuk yang bagian input ininya ya, input teksnya. Kita bisa tuliskan dulu di sini LBL, di sini input name LBL name, kita buat label teks enter your name 2.
Kemudian di sini LBL H text, enter your age. Oke, untuk label-labelnya sudah siap ya. Untuk yang name, yang age juga sudah siap. Pakai titik koma, titik dua. Nah, selanjutnya kita butuh input text. Ini label udah ada. Tinggal kita butuh text input ya. Di sini text input yang pertama ada di bawah label name, jadi dikelompokkan aja supaya lebih enak. Input name, input. Oh iya, belum di atas. Kita import dulu from kiwi.uix. Text input, import text huruf besar ya, input. Dan kita masukkan di sini text input. Kemudian isiannya biarkan kosong karena nanti kita akan buat dia di input oleh user. Selanjutnya input age, text input kosong. Jadi nanti dia akan kita susun secara berdampingan sebelah kanan kiri. Nah, kalau kita lihat bentuknya kayak gini, enter your name-nya di sebelah kanannya ada text inputnya, enter your age sebelah kanannya ada text inputnya juga. Satu lagi kita butuh button. Buttonnya start, btn start button. Oh ya, kita import lagi from kiwi.uix button import. Oke. Button. Kita pakai di bawahnya buttonnya. Buttonnya tulisannya start aja. Text start. Nah, button ini nanti akan kita gunakan supaya nanti dia akan berpindah ke layar berikutnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita udah menginitiate masing-masing widgetnya dulu. Widgetnya kita initiate masing-masing. Kalau belum ada, kita coba lanjutkan dulu. Kalau belum ada, selanjutnya adalah mengatur tata letaknya. Ini tadi udah kita initiate widgetnya, sekarang kita butuh widget untuk mengatur tata letaknya. Label name, input name, ini kita gunakan sebagai, kita butuh tata letak yang nantinya akan kita define secara horizontal. Jadi ini kita buat layout name. Kita pakai boxnya belum muncul. Oke, kita tambahkan dulu di sini from kiwi uix box layout import box layout. Box layout yang kita butuhkan adalah box layout yang horizontal. Jadi orientasinya nggak perlu kita spesifikasikan di situ karena defaultnya box layout itu adalah horizontal. Selanjutnya dari layout name ini kita add widgetnya. Add widget masing-masing yang kita butuhkan, yaitu dimulai dari label name-nya. Label name. Kemudian bawahnya yang layout name-nya kita add widget lagi untuk yang input name. Di sampingnya kan input name. Hal yang sama untuk yang label age. Kita buat layout age, kita ganti. Oke. Box layout horizontal sama, nggak perlu kita lakukan definisi lagi. Layout age dot add widget label age, tulisannya itu tadi. Kemudian label age-nya add widget input. Ini kurang, maaf, tipu input age. Oke. Layout untuk yang bagian name sudah ada, yang horizontal di sini nanti bentuknya horizontal. Hal yang sama juga sama seperti yang di age-nya. Sekarang kita masukkan semuanya, mau dari instruksi, kemudian layout untuk yang name-nya, age-nya,
sama button startnya ke dalam satu layout utama kita, main layout main sama dengan box layout. Kalau kita lihat di sini layout utama kita itu kita susun ke bawah ya, ini instruksinya, bagian layout name, layout age sama buttonnya kita susun ke bawah. Nah berarti kita butuh untuk disebutkan bagaimana orientasinya. Orientation sama dengan vertikal. Setelah itu baru kita masukkan satu per satu. Layout main dot label add widget dulu, lbl instr, kemudian layout mainnya add widget untuk yang interior name sama interior age. Layout name, layout main, add widget, layout age, terakhir layout main dot add widget button start ya. Oke. Semua layout sudah jadikan satu ke dalam layout main, kemudian kita masukkan ke dalam layoutnya si screen. Oke, maksudnya ke dalam masuknya screennya. Jadi di screennya kita add widget lagi. Terakhir untuk di bagian screennya self, kita refer ke screennya, kemudian add widget. Kita buat di sini layout main. Jadi setelah ini nanti muncul di sini semuanya, nanti seharusnya di bagian pertama di STR screen yang pertama itu akan muncul kondisinya seperti kurang lebih seperti ini yang udah kita susun. Sekarang kita coba cek dulu apakah sudah muncul atau belum. Nah udah muncul ya, tapi aturannya besar kecilnya masih belum sesuai, masih berantakan nih, masih berantakan karena kita masih belum mengatur tingginya, kemudian tinggi untuk buttonnya, startnya dan sebagainya. Sekarang kita balik lagi ke bagian pengaturannya, tapi semua yang udah kita define di sini widget-widgetnya semuanya sudah muncul. Nah, mulai dari yang paling bawah dulu, button start kita tutup aja biar lebih panjang. Kita sudah mengenal yang namanya size hint untuk mengatur lebarnya, tingginya dan sebagainya. Kita masukkan dulu size hint kita. Kemudian isiannya adalah bentuk tuple, misalnya 0,3 sama 0,1 supaya lebih kecil. 0,3 itu lebih ke arah X-nya, 0,1 itu Y-nya, tingginya, X to width-nya. Kemudian kita buat post hint-nya, posisi hint-nya kita buat dalam bentuk ini dictionary ya untuk post hint-nya, center X 1 untuk pas 0,5 ya kalau dia di tengah-tengah 0,5. Oke. Itu untuk yang bagian buttonnya. Nah kalau kita running dulu coba apakah sudah terlihat perubahannya. Nah udah terlihat perubahannya ya. Di sini kalau ternyata kurang besar boleh silakan dibesarkan. Kalau misalnya tadi munculnya pengennya bentuknya kotaknya agak besar. Berarti kalau mau dibesarkan X-nya, Y-nya itu jangan di define, none misalnya. Nanti dia kan harusnya default ya, harusnya dia default. Nah dia default seperti ini. Jadi tergantung teman-teman defaultnya mau dipakai atau menggunakan ukuran tersendiri. Oke, untuk sementara kita coba pakai yang default dulu. Kemudian setelah itu kita lihat di bagian inputnya, input age-nya. Input age-nya terkait dengan ukurannya ya. Tadi kan dia melebar banget. Nah, kita bisa langsung define di bagian box layout ya supaya dia mengikuti besarnya dari box layoutnya. Kita buat size hint dulu. Sama seperti yang sebelumnya yang ada di sini ya. Pakai tuple. Misalnya dia menggunakan ukuran 0,8 untuk X-nya sama 0,06 misalnya. Untuk yang bagian tingginya itu untuk yang layout age-nya. Sekarang kita buat juga yang layout name-nya juga sama, kita copy kemudian kita taruh di sini box layout-nya.
Size hint, post hint itu untuk seluruh widget ya, bisa digunakan untuk seluruh widget. Jadi teman-teman bisa lakukan di situ. Kemudian untuk apa lagi tadi? Instructionnya biarkan default dulu. Coba kita coba nih. Nah, udah lumayan mirip ya. Jadi sama yang tadi dengan ya, hasil PowerPoint-nya sudah agak mirip. Tapi kalau teman-teman ingin menyesuaikan lagi misalnya dengan paddingnya, spacingnya, silakan. Padding spacing itu lebih ke arah layout ya, berarti nanti butuh ke arah layoutnya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke bagian situ, berarti kita ngomongnya lebih ke layout mainnya. Karena ini susunan dari keseluruhan, ini yang tadi labelnya, ini yang layout name, layout age, sama kondisi startnya buttonnya. Bisa dibuat di sini spacingnya misalnya kayak kemarin 10 ya. Terus kemudian paddingnya yang di bagian kanan kirinya, jadi nanti akan ada tambahan di sini, nggak menempel banget buttonnya ke bagian bawah layar, tapi dia akan ada sedikit space-nya, misalnya 10 juga. Kemudian kita coba running lagi. Nah, sudah agak naik ya dari kondisi yang awalnya. Nah, ini bisa kita lakukan input di sini dan sebagainya. Ini kurang besar ya kayaknya. Oke, kita bisa besarin dikit lagi. Yang bagian inputnya kita buat 0,1 aja deh, biar lebih aman. Besaran nggak? Nah, udah ya, udah lumayan ya. Jadi udah terlihat jelas, clear. Ini untuk yang bagian pertama. Dan startnya ini harapannya ketika diklik nanti akan membawa yang variable name di sini dan variable age di sini ke bagian layar berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini Mister close dulu aja supaya lebih clear. Code-nya seperti ini. Untuk yang screen kita yang pertama yang terkait dengan instruction. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Aman? Bisa mengikuti semuanya? Ada yang mau disalin dulu? INSTR-nya Mister taruh di chat. Sekali lagi INSTR-nya Mister taruh di chat. Itu variabelnya tinggal di copy aja ke teman-teman supaya nanti kita tinggal pakai aja. Oke, kalau udah nggak ada, kita akan coba masuk ke bagian materi berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sini. Ini adalah teks berikutnya, ada kondisi apa ini namanya? Input name, name-nya, the result-nya, labelnya, input text, kemudian ada button-nya lagi. Ini yang keempat, 5 dan seterusnya. Nah, yang kedua berarti kan kita butuh at least kalau mau masuk ke bagian kedua, kita harus menggunakan perpindahan transisinya. Oke, kita buat dulu yang default. Jadi kita masih belum masuk ke bagian SCR buttonnya. Kita buat dulu yang default kita. Kita gunakan fungsi on press di dalam button start. Jadi kita tambahkan dulu di button start ini button start dot on press sama dengan metode yang nanti akan kita panggil, misalnya self dot next. Tidak perlu dimasukkan kurung buka kurung tutupnya karena kita butuh objeknya yang nanti akan dieksekusi oleh si fungsinya. Oke, kemudian kita buat di sini next self. Apa yang harus kita lakukan di sini? Nextnya nanti kita ingin berpindah dari kondisi yang transisi di awalnya adalah si layar pertama pindah ke layar kedua. Sederhana seperti itu. Jadi kita panggil aja self. Selfnya terhadap screennya. Self manager dot transitionnya transition direction dulu sama dengan ke kiri ya. Jadi kita tarik ke kiri, left. Kemudian di sini untuk yang currentnya berubah jadi self manager dot current, berubah jadi nama layarnya apa ya? Ini layar untuk layar ke ini kok ketiga sih? Oh, kedua ya. Berarti kedua ya, second gitu aja. Second. Jadi kita masuk ke bagian layar. First-nya belum ada ya? Oh salah, jangan second, first saja.
first. Biar nggak lompat ya. First. Nah, nanti firstnya ini berarti kita butuh kelas satu lagi INCR-nya, INCR screen-nya. Kita copy aja ini. Nanti kita tinggal edit aja biar nggak terlalu banyak yang kita ketik lagi. Nah, karena kita butuh yang kedua, kita set up dulu ini first screen. First screen-nya. Nah, sudah ada. Kita masukkan kelasnya ke dalam sini. Screen manager kita sm.addWidget first screen, kemudian kita kasih name-nya first. Bisa pakai spasi. Oke, gini ya. INCR instruksi first. First nanti akan menjadi current setelah dia diklik. Nah, berarti nanti dia masuk ke bagian first screen-nya di sini ya. Nah, first screen-nya apa yang kita butuhkan? Kalau kita lihat di sini ada label. Kemudian ini ada layout untuk input dan labelnya dan button. Berarti ini cukup satu aja. Kita hapus. Kemudian button startnya oke, dapat. Kemudian orientasinya vertikal, sama ya. Nah, yes, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu posin buat apa sih gunanya? Yang mana? Gunanya posin buat apa posin? Oh ini posin, posisinya ngatur layout letaknya apakah di tengah, di kiri, kanan, atas pojok kanan, pojok atas kiri, pojok bawah kiri dan sebagainya. Kalau boleh lihat nggak gitu? Hah? Itu boleh lihat nggak kesana nih? Kalau ini kan Mister mau naruh di tengah nih, Mister pakai center X. Kalau dia pengen di kalau dia ingin ditaruh di tengah-tengah, rasionya itu 0,5. Bentuknya kayak dictionary gitu. Oh iya, bentuk dictionary harus. Kalau posin itu dictionary, kalau yang sizein itu isinya tapel. Ini beda ya memang ya, beda. Selain center X ada apa lagi sih yang kayak gitu? Center X ada yang kita coba salah satu ya, misalnya center Y. Center Y itu harusnya dia ratanya di vertikalnya. Kita coba running dulu. Bentar ini first screen-nya. Nanti nggak ngaruh. Ke yang sini aja. Nah, yang ke INCR-nya. Running. Kalau nggak salah ada atas bawah. Ini layout. Oh iya. Nah, tadi soalnya Mister udah terlanjur mendefine ini nih. Ini juga udah kita define. Jadi nggak masalah nggak kita. Nah, dan ya kondisinya dia bukan lagi center X, dari center Y. Nah, center Y-nya kenapa kok di sini? Karena dia cuma dikasih bagian dari bagian dari seluruh kondisi proporsional yang kemarin Mister sampaikan. Secara default dia akan cuma dapat kondisi ini. Makanya tadi ketika kita yang tadi untuk size Y-nya nggak kita define, maka dia akan langsung mengambil seluruh nilainya. Nah, sekarang supaya terlihat, misalnya kita buat ya 0,1 ya, kita ngambil 10%-nya. Harusnya nanti akan terlihat dia di tengah-tengah, di antara seluruh bagian dari Y-nya ya. Nah, ini dia akan ada di tengah-tengah sini, dia akan turunin. Nah, kalau dia yang bagian center X, dia akan posisinya ngambil di bagian width-nya. Kalau Y, dia ngambil di bagian height-nya. Nah, ini juga ada yang kalau nggak salah right left gitu ya. Kita coba right. Jadi ini tapi tetap proporsi ya. Belakangnya ini itu proporsi 0 sampai 1 paling tinggi. Untuk ini ya. Maksudnya yang belakangnya itu gimana tuh? Yang ada 0,5. Yang ini yang size apa posin? Kenapa? Yang itu posin. Oh, yang posin. Yang posin ini nilai value-nya itu proporsi dari 0 sampai 5. Maksudnya itu gini. Kalau 0,1 berarti dia ngambil 10% dari kondisi width-nya terus ditaruh kanan. Saya kebayang kayak gini. Oh iya. Kebayang ya. Jadi kalau ini misalnya coba kita running ya. Ini Mister taruh tadi udah Mister running. Mister close dulu. Dia ngambil setengah
width-nya setengah, ya kan? Kan tadi kan bisa samain width-nya itu setengah. Kemudian dia ngambil, ini kan taruh setengah kan di sini ya, baris tengahnya dia taruh sebelah kanan, right. Nah, kalau dia ini diganti left misalnya, maka dia akan ngambil setengah dulu, proporsinya 50% dari width, kemudian dia taruh sebelah kiri. Jadi kondisi posisi itu modelnya kayak gitu. Begitu pula yang tadi misalnya pakai yang center A, dia ngambil setengah kemudian taruh di tengah-tengah. Nah, sini posisinya ditaruh di tengah-tengah kondisi si layarnya. Bayang ya. Jadi proporsi yang kayak 50%, 20% kayak gitu. Supaya dia nanti tujuannya apa kita pakai proporsi? Karena kan nanti ini kan lebih ke arah mobile ya. Mobile itu kan ukuran layarnya bisa beda-beda. Kalau yang versinya mungkin dia smartphone-nya agak lebar layarnya, maka dia harusnya pixelnya akan lebih besar daripada yang kalau kita misalnya pakai yang Reno tipe yang Reno Redmi Note yang Redmi Note 4 misalnya. Kan dia lebih kecil. Kalau nggak pakai proporsi, misalnya kita pakai pixel, kita patok 100 pixel, mau kecil mau besar tetap dipatok 100 pixel oleh sistem. Efeknya apa? Ketika dia berpindah ke yang lebih kecil, maka akan menyentuh di bagian ujungnya. Dan itu akan menyebabkan error di bagian si layar yang tadi nggak bisa menampung seluruh pixel yang sudah kita tentukan tadi. Nah, itulah kelebihan pakai yang proporsional. Jadi bisa responsif namanya, responsif UI UX-nya. Ada yang mau ditanya lagi? Clear untuk posisinya? Udah. Mantap ya. Udah. Sip. Sekarang kita coba lanjut lagi. Jadi tadi kalau teman-teman mau di defaultkan lagi buat none ya. Kalau mau dibuat tadi kayak lebih kecil dikit, dibuat proporsinya 0,1. Jadi 0,1 itu 0,1 dari seluruh layar ini ya teman-teman ya. Kan tadi kan ngomongin X Y kan. Nah ini kan yang Y, yang X kanan kiri. Ini kalau none dia defaultnya setelah dibagi secara proporsional juga, tapi dia proporsionalnya di sistem itu sama rata dengan asumsi kondisi yang sudah diperhitungkan oleh sistem. Dia random ratanya, nggak bisa kita tentukan. Makanya kalau kita mau menentukan sesuatu mending langsung pakai size-in atau post-in-nya. Oke, sekarang kita lanjut sampai mana tadi ya? Oh ini lanjut ke bagian screen kedua ya. Mister hidupin lagi kalau gitu. Ini tadi Mister matiin soalnya. Oke, ini Mister hidupin. Lanjut ke screen kedua. Ini kita ganti udah kita ganti ya. First, kemudian yang ini jadi first screen. Kemudian tadi Mister udah melakukan penyesuaian, jadi kita hanya butuh yang label layoutnya itu satu aja. Ya kan? Karena di bagian layar kedua kok ini layar kedua ini kita hanya butuh satu layout untuk yang horizontal ini, enter the result dan inputnya. Nah ini yang measure your pulse for 15 seconds. Kita coba cek di instruction itu masuk ke bagian mana. Measure your, nah ini ya, text test 1. Kita copy, kita masukkan ke sini. Yang awalnya text instruction kita ganti ke text test 1. Kemudian di sini jadi enter the result. The result. Kemudian ini ini labelnya kita ganti ya. Yang ini jadi result supaya sesuai result, layout resultnya. Kemudian ini juga sama result, layoutnya diganti result. Sesuaikan dengan ini aja ya, dengan yang akan kita masukkan ke dalam layar kedua. Size-nya sama, kalau teman-teman mau digedein juga boleh. Ini label result. Kemudian satunya input result. Oke. Jadi semuanya udah disesuaikan untuk yang resultnya. Setelah itu buttonnya namanya next. Kita buat next. Next. EXT. Oke. Ini kita buat start on press-nya juga next. Self next, oke sama. Kemudian ini kita buat next. Size-nya kita buat sama aja. Kemudian vertikalnya
Orientasi yang terakhir yang di main layoutnya kita buat vertikal karena disusun ke bawah. Kita bisa lihat di sini susunnya ke bawah ya, karena terlihat di sini center semuanya. Terus di sini kita tinggal sesuaikan widget yang udah kita ganti tadi. Ini layoutnya jadi layout result harusnya ya. Ya betul. Result. Kemudian layout edge-nya kita nggak butuh. Kita cuma butuh satu yang berbentuk horizontal. Kemudian button start jadi next. Dan kita masukkan ke dalam screen kita. Nah, transisinya biarkan left. Kemudian ini masuk ke yang second. Berarti yang layar kedua. Layar kedua itu yang setelah ini ya. Setelah measure your pulse berarti yang ini. Cuman tulisan sama button. Nah, sebelum masuk ke layar kedua kita coba lihat dulu transisinya apakah sudah berhasil atau belum. Transisi yang pertama ke kedua ya. Ini NSTR first dan seterusnya. Sekarang kita coba running. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita klik. Nah, udah bisa ya. Yang kedua. Nah, ini kalau diklik harusnya masih error karena kita belum ada setting untuk layar kedua. Lihat errornya supaya teman-teman juga kebayang kalau muncul error ketika di bagian screen itu seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti ini. No screen with name second karena kita tadi mendefine manager current-nya itu second kan. Nah, second belum ada. Sebentar kita cuma ngasih name-nya itu di screen-nya masing-masing di screen manager kita itu first dan ISTR doang. Nah, sekarang kita copy lagi. Copy, kita masukin lagi di sini. Ini kita ganti tadi second. Kemudian kita copy nama kelasnya. Kita masukkan ke dalam sini. Screen manager kita. Add widget. Screen name-nya jadi second. Prinsipnya sama, mau tiap screen-nya ya, karena kita ini masih nyusun bagian UI UX-nya, baru nanti pada saat kita mau menyusun bagian formulanya, variabel datanya, nah itu nanti tergantung dari inputannya ada atau tidak, kan gitu ya. Karena ada beberapa layar yang dia hanya menampilkan saja, menampilkan tulisan, kemudian next, kan kayak gitu. Oke, yang second udah, kemudian yang ini jadinya third. Kemudian yang ini tadi second, isinya apa aja kita coba cek. Ini yang second. Nah, tulisan ini aja ya. Tulisan apa ini nggak tahu. Kita pakai yang bahasa Inggris aja yang di bagian instruction kita ya. Sama satunya lagi kita asumsikan misalnya next saja ya. Aduh, bahasa Rusia kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di instruction. Ini ya, do 30 squat in 45 second. Itu teks 2. Masukkan ke secondnya. Ini masuk sini. Tes 2-nya. Kemudian kita nggak butuh ini. Hanya butuh labelnya aja sama buttonnya aja. Oke, buttonnya seperti ini. Kemudian label layout resultnya kita push. Oke, udah jadi ya. Tinggal label instruction sama button nextnya. Kemudian yang ini yang third. Oke, dia second, third. Oke, sekarang kita coba running lagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nextnya error. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat yang diminta adalah seperti apa? Mana? Ini dia. Oh, sama ya. Mirip seperti yang ketiga. Keempat seperti ini. Jadi cuma label sama button aja. Terakhir. Apa yang terjadi? Bener kan ya? 30 squat in 40. Ini tulisannya apa ya? Kok sama? Oh, ini bahasa. Ini kayaknya sama ya. Ini bahasa Rusianya, ini bahasa Inggrisnya ini, gitu ya. Berarti kita udah benar ya. Yang ketiga tadi kita coba running. Kirain ada tambahan screen lagi. Nah, ini ya, do 30 squat in 40 second. Udah mirip seperti yang ada di sini ya. Nah, ini pakai bahasa Inggrisnya nih. Udah sesuai ya. Do 30 squat 40 second. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, keempat. Isinya ada 2 input sama 1 label. Nah, ini mirip seperti yang screen pertama kan ya. Nah, kita kopinya pakai yang screen pertama aja. Ini kan yang ke 2 1 screen instruction maksudnya ya.
ada label H, label ini. Nah, kita copy aja. Kita tinggal copy aja. Yang udah kita buat, kita tinggal duplikat aja. Kelas. Kemudian di sini kita buat text instructionnya yang ketiga ya. Ini berarti kita copy, kita paste. Kemudian bagian bawahnya kita buat font. Kemudian ini kita buat widgetnya jadi third. Wait. Oh, ini kurang kelasnya. Kita copy lagi di bagian ini kelasnya. Taruh bagian bawah. Sekarang yang second screen kita taruh sini, kita ganti third. Oke, third screennya kita copy kelasnya ke dalam initiate object di sini. Second name third. Oke, udah sama ya third. Ini juga sama third. Jadi nanti di bagian ketiga kita mendapatkan kondisi yang berbeda. Instruksinya kita pakai yang text test 3, copy taruh sini. Betul kan ya? Measure your pulse twice. Kita cek. Measure your pulse twice. Oke, betul. Kemudian labelnya kita tuliskan result sama result after test. Label name-nya result, input result, layout name-nya result, sama result. Kemudian di sini kita buat input name diganti result juga. Ini sama result. Terus tulisannya apa? Result after test. Result. Kemudian bawahnya result after test. Oke. Nah, ini yang resultnya udah selesai. Nah, selanjutnya yang H. Sebenarnya di di Visual Studio Code itu ada cara cepatnya. Teman-teman tinggal klik, kalau teman-teman blok di H, dia nanti yang tulisannya H akan berbentuk, akan ada kayak shadow-nya gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini kan ya. Kalau teman-teman tahan kontrol, kemudian pencet D, dia akan berulang untuk mengambil tulisan yang ada huruf atau tulisan katanya H. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi result after test. After test. Jadi semuanya akan berganti ya. Jadi lebih cepat. Oke. Sekarang di sini kita tambahkan result. Ini kita hapus. Sudah jadi. Result after test. Jadi itu shortcut, tahan kontrol, kemudian pencet D. Tapi teman-teman harus di blok terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Kayak result ini ya. Tahan kontrol, pencet D. Semua yang bertuliskan result, huruf besar, huruf kecil, semuanya dianggap sama. Itu di blok oleh dia. Jadi nanti ketika teman-teman ngetikkan apapun, dia akan berubah sesuai dengan apa yang teman-teman ketikkan. Itu salah satu shortcutnya. Oke, sekarang kita balik ke sini. After testnya udah. Kemudian terakhir finalize. Di bagian button final. Ini finalize. Oke, good. Finalize corresponding field. Oke. Terus setelah itu yang terakhir ini result. Ini after test. Buttonnya button final. Kemudian currentnya jadi fifth. VFIFTH. Oke. Third. Sorry. Kok fifth sih? Fourth ya. Yang keempat ya. Oke. Yang fourth adalah ini.
Jadi 5 layar itu yang terhitung mulai dari perpindahan instruction sampai ke yang ini ya, 5 layarnya ya. Terakhir di bagian fortnya satu lagi. Habis itu kalau teman-teman yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Mister Copy hanya berisi apa tuh? 1, 2, 3, 4. Di instruction kita isinya text sheets do 30 spot in 45 second. Oke. Nggak ada ya di sini instructionnya. Oke, berarti nanti yang di bagian kelima nanti keempat kita tinggal pakai tulisan sederhana saja. Baru nanti kita akan seperti yang di kelas second screen kita ambil aja di sini. Hanya di label instruction saja. Nanti kita akan modifikasi dengan hasil perhitungan Rouviernya. Oke, terakhir adalah fourth screen. Label instructionnya berarti udah nggak pakai label instruction, berarti label result. Label teksnya kita buat misalnya your Rouvier index. Ini sebagai template saja ya teman-teman ya. Nanti kita akan modifikasi sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari penghitungan Rouvier index yang ada di sini. Setelah kita memasukkan seluruh detak jantung yang sudah kita hitung atau kita masukkan dalam sistem, klik finalize, maka dia akan menghasilkan nilai Rouvier indexnya dan rekomendasinya seperti apa. Oke, ini kita tidak butuh button. Kemudian layout mainnya juga kita hanya satu aja ya, nggak butuh label button nextnya juga nggak butuh. Ini bisa kita langsung masukkan ke sini, label result, LBL result. Untuk yang fourth screen-nya kita nggak butuh yang fungsi method untuk next buttonnya karena kita nggak pakai on press lagi. Terakhir di bagian ini kita tambahkan fourth screen yang hanya bertuliskan hasil saja. Kemudian kita masukkan dia sebagai nilai fourth. Oke. Kalau teman-teman ingin menambahkan satu tombol lagi yang supaya nanti dia kembali lagi ke posisi awal, silakan, boleh ditaruh di bawah sini. Nah, sekarang kita udah sampai ke bagian terakhir di UI-nya. Nah, kita coba cek dulu sebelum kita masuk ke bagian yang akan kita bahas di minggu depan terkait dengan beberapa hal, rumus-rumus dan handling errornya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita masih mengimplementasikan yang minggu lalu ya. Tidak terlalu banyak yang berubah, tidak terlalu banyak yang berbeda. Cuman ada beberapa yang sedikit tata letaknya yang kita harus modifikasi supaya nanti menyesuaikan seperti yang ada di dalam layarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nanti kode ini juga akan Mister share di grup. Kalau teman-teman ada yang tertinggal bisa nanti menggunakan referensi code-nya di yang Mister share. Ada yang bertanyakan dulu nggak? Johannes dan Abel. Nah, sebentar, Mister ganti share screen-nya. Nah, kalau teman-teman mau tanya via chat boleh, silahkan. Johannes gimana? Aman? Abel? Aman ya? Dapat ya semua yang Mister demonstrasikan terkait dengan pembuatan widget, kemudian layouting, kemudian perpindahan. Dapat? Bisa. Oke. Boleh lihat layout mainnya nggak? Lihat yang layout mainnya itu. Main yang apa nih? Berapa screen ke berapa? Yang screen 1 dah. Screen 1. Oke. Mau lihat aja habis padding ada apa? Oh, itu ini. Nggak ada. Oh. Ada spacing, ada padding. Spacing itu Mister gunakan untuk apa? Masih ingat nggak? Ngasih space gitu mungkin. Space antara apa? Ngasih space antara itunya antara apa? Antara layout. Antara layout. Oke, antar widget ya. Kalau padding?
Ya, padding tuh apa ya? Lupa. Padding itu terkait dengan space di bagian tepi-tepinya. Jadi kalau Oh, ini jangan sampai spacing enggak? kebalik ya. Spacing itu Oh iya iya yang iya. ini kan widget nih. Ini kan satu ini satu widget Hmm. nih. Tadi kan Mister Setup. Nah, ini ada spasinya nih. Ini ada spasinya. Nah, kalau kita ingin membuat spasi di bagian antar tepi layar sama widget kita, itu nggak bisa pakai spacing, pakai padding. Terutama yang Hmm. bagian kanan kiri nih sama atas. Kalau bawah ini kayaknya masih kebawaan sama spacing ya. Sekarang kita coba hilangin deh, biar kebayang juga. Paddingnya Mister hilangin, kemudian Mister running lagi. Nah, lihat di bagian bawahnya nempel kan ya? Mana sih? Mister pakai yang ini deh, Mana? backgroundnya biar nah ini Gak ada. kelihatan nggak nempel. Ini kan batas bawahnya kan yang abu-abu Nggak ini kan. kelihatan. Nah, dia Nggak nempel kan. kelihatan. Kalau dia di bagian pinggir-pinggir ya, itu Nggak namanya kelihatan. padding. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, sebentar, Mister tadi masih pakai ya. Wait, Mister ganti share screen lagi. Programnya nggak kelihatan kalau kayak gitu. Ulang. Nah, ini semoga nggak mirroring ya. Kelihatan nggak di bagian bawahnya startnya ini nempel sama Kelihatan. ininya kan, baris bawahnya, Iya, ini kelihatan. layar bawahnya. Nah, itu kalau kita ngomongin mau nambahin spasi di bawah, kanan, kiri, atas, itu pakai padding. Tapi kalau Hmm. antar widget itu pakai spacing. Iya iya. Baru ada jaraknya kayak gini. Jangan kebalik ya, karena ada beberapa teman-teman kadang kebalik nih, spacing sama padding. Terus spacing sama padding itu penempatannya bebas ya. Kalau teman-teman lihat di kondisi Mister kemarin pada saat di minggu lalu itu ngetiknya padding duluan baru spacing. Itu bebas gak ada masalah karena kita menyebutkan nama argumennya. Kecuali Hmm. kalau nggak nyebutin, hati-hati. Tapi kalau namanya di dalam kelas itu biasanya kita lebih baik best practice-nya adalah menyebutkan karena kita nggak tahu fungsi built-in-nya itu disebutnya ditaruh di mana pada saat penentuan konstruktornya. Jadi ini Hmm. kalau teman-teman mau ditaruh di belakang paddingnya atau mau ditaruh di depan paddingnya itu gak ada masalah. Mau ditaruh di sini, bahkan di depan sini, pokoknya disebutin, gak ada masalah. Jangan menghafalkan tempat, tapi menghafalkan masing-masing argumennya itu tuh buat apa? Bukan menghafalkan ya, memahami maksudnya, memahami tujuannya itu apa. Kalau padding sekali lagi itu kalau bagian tepi itu padding, kalau bagian antar widget itu spacing. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi sebelum kita tutup? Kalau orientation tuh buat apa? Orientation itu lebih ke arah penyusunan layoutnya. Kalau ini tadi kan vertikal, berarti nanti nyusunnya itu ke bawah, dari atas ke bawah, Oh. berjejer. Nah kayak gini Oh kan? jadi untuk penentuan layoutnya di situ. Arahnya ya, arah layoutnya. Dia Penentuan apakah layout. disusun ke bawah atau disusunnya nyamping? Mana ada vertical horizontal? Yes, horizontal itu default dari box layout. Saat kita nggak define, contohnya kayak yang ini, layout name, Mister nggak define orientasinya kan? Maka dia akan defaultnya widget name, widget label ini sampai widget input akan disusun nyamping. Lihat lagi di sini kalau Mister ada. Oh iya. Di bagian label name-nya, nah ini kan label name, ini input name. Nah dia nyamping kan? Karena nggak disebut orientasinya apa, dia defaultnya adalah horizontal. Tapi kalau dia pengen vertikal kita harus sebut, kita mention orientation sama dengan vertikal. Terus kalau misalnya teman-teman tetap mau menyebutkan orientation sama dengan horizontal, apakah error? Nggak ada masalah. Nggak apa-apa juga mau disebutin. Cuman ya capek aja ngetiknya, gitu aja sih. Oh. Gitu. Karena projectnya nanti ke depan itu nggak cuman sedikit ini barisnya, banyak gitu. Teman-teman harus tahu juga kondisi defaultnya apa supaya lebih code-nya lebih ini, kita lebih efisien dalam ngetik code-nya. Itu aja. Kalau fungsinya nggak ada masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita harus tutup dulu. Nah, biar kelihatan code-nya. Secara umum masih belum ada yang terlalu berbeda ya dengan yang minggu lalu ya. Nanti minggu depan kita akan mulai untuk melakukan handling error. Nah ini akan sedikit berbeda nih. Sama nanti ada terkait dengan pembentukan kelas-kelas baru. Ini kan kelas-kelas screen ya, turunan. Dan nanti kita akan buat kelas-kelas yang memang custom kita sendiri. Dia bukan turunan.
supaya nanti bisa lebih mudah dalam mengirim data, memperhitungkan data, mengkalkulasi data, menganalisis data dan sebagainya. Itu tujuannya. Bentar, boleh lain nggak ke paling bawah? Balik bawah. Oke. Mana sini? Lagi Mana? Oke, gimana? paling bawah. Yang Ford? Bukan. Atau yang hard check? Hard check. Ini itu nama dari aplikasinya didapat dari mana sih? Nama aplikasinya yang ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ya. Hard check-nya itu dilihat dari kelasnya. Kalau teman-teman kelasnya ganti, nama aplikasinya berubah. Oh, kok bisa dari kelas gitu sih? Biasanya bukan dari kelas sih. Kenapa? Itu cara nentuin gimana, kan ada banyak kelas ya. Yang kelasnya ini kelasnya itu yang kelas utama ya, yang dimaksud untuk aplikasi. Kalau yang ini sekedar kelas turunan dari screen yang kita butuhkan untuk screen manager. Ibaratnya ini itu isi dari screen manager aja, yang kelas-kelas atas ini. Tapi kalau aplikasinya ya ini aslinya. Cuman ini doang yang nanti akan dibuild dengan menggunakan screen manager. Kenapa? Karena kita butuh transisi antar layar. Alasannya itu kenapa kok kita gunakan screen manager. Antar screen bisa, cuman kan jatuhnya nanti nggak termanage dengan baik. Supaya dia termaintain dengan baik, termanage dengan baik, dan dia bisa langsung masuk ke dalam return SM kita yang cuma satu ini. Jadi kita fokus ke screen manager, kita gunakanlah screen manager. Kalau teman-teman lihat kan di sini screen manager sama kan ininya, importnya. Nah ini dia punyanya kelas screen manager juga, punyanya screen ini, punyanya screen manager juga sebenarnya. Cuman jadi si screen manager itu ibaratkan ya semuanya pondasinya gitu ya. Yes, bener. Ibarat rumah lah gitu kan. Nah di rumah itu banyak sekat-sekat. Nah screen itulah yang menjadi sekat-sekat, isinya bebas kita mau isi apa. Iya. Gitu. Dan dia bisa diturunkan dengan nama-nama screen yang lain ya. Maksudnya kalau di dalamnya kita butuh apapun, kita bisa gunakan kelas turunannya. Jadi nggak perlu langsung kita ambil screennya saja, langsung pakai kelas parent screennya. Jadi kita bisa modifikasi, ada keunikan tersendiri gitu kan. Nah keunikan tersendiri nanti akan kita coba implementasi di minggu depan tuh. Karena kan tadi kalau kita lihat ini sebenarnya kan di masing-masing layar itu dia punya, ya ini misalnya nih input 2. Nah 2 input ini nanti akan dibawa ke dalam screen ini. Nah screen ini nanti akan mempengaruhi screen-screen berikutnya. Nah itu kan masing-masing punya keunikan-keunikan yang variabel yang dibawa tuh. Nah nanti kita akan implementasi di minggu depan. Karena nanti akan mempengaruhi nih di bagian terakhirnya. Kalau variabel di depan tadi nggak kita ambil, kita nggak bisa ngitung rough year index-nya. Karena di bagian rough year index itu kalau diklik finalize ini cuma ada 2 kan. Sementara 1 denyut jantung tadi ada di layar pertama, layar kedua gitu. Nah itu nanti masing-masingnya akan kita bawa ke masing-masing layarnya. Ceritanya begitu. Itu yang input name-nya itu dia udah nyimpen datanya yang dimasukin. Kalau yang sekarang itu belum menyimpan data, dia hanya memasukkan merecord, mendisplay apa yang kita input aja. Kalau kita next ya dia nggak akan dapat tuh datanya yang di next tadi itu, dia nggak akan kebawa data kita. Misalnya kita ketik nama, nanti di bagian terakhir di resultnya kita mau ambil nama Lukman tadi misalnya, itu nggak bisa Mas Yan, karena belum kita bawa datanya. Kita masih berfokus pada peralihan antar screen. Jadi ini masih belum bisa dibawa nama-namanya dan sebagainya. Padahal nanti di bagian akhir kita harus menyebutkan nama. Kan tadi kan ya welcome John apa tadi itu. Kemudian nemuin rough year index-nya. Dari rough year index itu kita tentuin rekomendasinya apa. Itu nanti dianalisnya kayak gitu. Nah itu harus kita bawa sampai terakhir. Mulai dari nama, age, dan jantung pertama, dan jantung kedua, ketiga. Nah itu akan di bagian di layar kelima harus dimunculkan semua di situ. Gitu. Iya. Bayang sudah? Aman? Udah. Oke. Nice. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa tinggal kita berdua ini? Jodoh. Tinggal kita. Yang lainnya udah pada kering. Mohon maaf.
kelewatan juga sih Mister ya 849 ya. Mohon maaf Berarti ya ini kelewatannya agak lumayan banyak. Semoga bisa lebih clear ya Johannes terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi di luar kelas silakan ya Johannes ya, boleh. ya. Nanti tinggal dikirim aja screenshotnya, atau yang tadi misalnya Johannes yang bagian perulangan tadi ada yang masih bingung, nggak apa-apa, di screenshot aja ke Mister, nanti Mister akan coba bahas di situ. Oke. Oke. Oke, sekarang Mister akan sedikit wrap up dulu apa yang udah kita pelajari. Mister akan berubah dari ke main.py-nya dulu. Oke. Jadi kita udah mencoba untuk melakukan pembuatan modularisasi di aplikasi kesehatan ini. Modul yang kita gunakan masih dua. Modul utama kita main.py sama instruction yang berisi variabel-variabel saja. Nah, ini nanti akan kita coba lakukan modifikasi selanjutnya terkait dengan hal-hal yang harus kita bawa, misalnya kan nama variabel, kemudian value dari variabel, penghitungan dan sebagainya di minggu depan. Dan nanti akan kita gunakan beberapa modul yang lain seperti Roughier, Runner, Seconds, Sheet dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan diskusi, Mister akan cukupkan dulu penyampaian materi pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Johannes dan teman-teman yang lain tadi yang sudah bergabung bersama Mister di pembelajaran kita di Python Pro 2 terkait dengan pembuatan MVP atau minimum viable product untuk mobile application dengan menggunakan GIF. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Ya, Oke, makasih. sama-sama Johannes.